Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irin Anggraini STMSC, dosen tetap pada program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang satu yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah gempa, di mana mata kuliah ini mulai diajarkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah yaitu PPP 333420. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah gempa yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan terhadap kegempaan, mulai dari sebab akibat terjadinya gempa, macam-macam gelombang seismik, teknologi bangunan tahan gempa, mendesain respons spektrum secara manual maupun aplikasi, serta menghitung atau menganalisa perencanaan bangunan tahan gempa dengan metode statik ekivalen. Selain itu, mata kuliah ini juga melatih mahasiswa dalam menganalisa dan memberikan pendapat mengenai keterkaitan gempa dan struktur di Indonesia. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah gempa ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan penjelasan terkait materi dengan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori gempa. Lalu, di dalam interaction, saya memberikan ruang untuk tanya jawab terkait materi yang disampaikan, ataupun diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Kemudian untuk tahap assessment, di sini saya memberikan tugas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami materi yang baru saja dipelajari, sehingga saya sebagai dosen dapat mengukur atau melihat bagian mana yang masih sulit dipahami dan memberikan solusi. Selain itu, tahap asesmen atau penilaian ini juga menjadi latihan bagi mahasiswa agar lebih siap secara bertahap dalam menuju ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran yaitu CPL 1, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis matematika terapan, sains alam, fisika kimia, kemudian sains rekayasa dan prinsip rekayasa untuk menerjemahkan dan mengkaji teknis rinci atau detail engineering design, melaksanakan dan mengawasi proses konstruksi, melakukan perbaikan struktur dan perawatan kinerja bangunan gedung skala menengah. CPL 2, mahasiswa mampu menguasai perkembangan teknologi, khususnya di bidang bangunan gedung. Dari CPL ini kemudian dipecah menjadi 6 sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sebab akibat gempa. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi tahan gempa yang bisa diterapkan pada struktur. Ketiga, mahasiswa mampu membuat diagram respons spektrum. Keempat, mahasiswa mampu menghitung struktur tahan gempa dengan metode statik ekivalen. Kelima, mahasiswa mampu memberikan kesimpulan dari hasil perhitungan. Dan terakhir, keenam, mahasiswa mampu menganalisa masalah dan memberikan kesimpulan serta saran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah gempa ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan terkait dengan apa itu gempa, kemudian yang kedua adalah teori tentang tectonic plate, lalu yang ketiga adalah gelombang seismik, macam dan efeknya seperti apa, lalu yang keempat adalah besaran gempa dan pengukurannya yang berkaitan dengan skala gempa, yang kelima adalah jenis-jenis peredam gempa pada struktur dan cara kerjanya atau damper. Yang keenam adalah aspek rekayasa gempa pada struktur 1, terkait konstruksi engineer dan non-engineer. Yang ketujuh adalah aspek rekayasa gempa pada struktur 2, resiko gempa di Indonesia, gempa ringan, sedang, kuat, dan gempa rencana.
Lalu yang kedelapan adalah proses analisis beban seismik gempa berdasarkan SNI Gempa 1726-2019 serta menentukan parameter-parameter dasar seismik. Yang kesembilan, mendesain respon spektrum desain. Yang kesepuluh, perhitungan gaya geser dasar untuk bangunan sangat sederhana. Dan yang ke-11 adalah perhitungan gaya statik ekivalen untuk bangunan struktur. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah gempa ini meliputi buku ajar gempa, lalu SKSNI 1726-2019 terkait tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Lalu ada buku rekayasa gempa dan sistem struktur tahan gempa oleh Amrin Syah Nasution. Kemudian ada juga buku desain rekayasa gempa berbasis kinerja atau performance based design yang ditulis oleh Bapak Profesor Tavio dan Usman Wijaya, serta didukung dengan video pembelajaran maupun studi kasus. Penilaian dalam mata kuliah gempa ini mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 30%, tugas dengan bobot sebesar 20%, serta kehadiran sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian jelas dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang konstruksi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore ya teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi di sini kita mata kuliah gempa ya. Jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang perhitungan gaya geser dasar dan statik ekivalen ya. Jadi untuk minggu ini kita lanjutkan lagi perhitungan yang kemarin sudah kita hitung. Kita cek lagi apakah ada hitungan saudara yang mungkin masih salah ya, karena seperti yang saya beritahu minggu lalu bahwa untuk hitungan statik ekivalen ini kita harus nilainya itu benar di awal ya, jangan sampai Anda salah dalam perhitungan karena selanjutnya akan berpengaruh. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agamanya masing-masing. Untuk ketua kelas, Dimas silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya sudah selesai berdoanya. Sekarang kita absen dulu ya. Aditya Dwi Saputra. Oke, jadi kita mulai hari ini perkuliahan statik ekivalen. Sebelum mulai saya mau nanya dulu terkait hitungan yang minggu lalu, itu apakah ada yang sulit dikerjakan? Karena kemarin ada yang nanya saya by WhatsApp ya soal mendapatkan nilai untuk kelas situs menggunakan data lab tanah NSPT itu. Nah, kira-kira yang lain udah pada ngerti atau belum? Kira-kira, kalau misal ada yang belum paham, saya jelaskan ulang di sini biar nanti Anda mudah dalam perhitungan di ujian. Bagaimana? Sudah paham semua? Insya Allah bisa? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, oke. Berarti tidak perlu saya ulang, oke. Tapi saya tidak yakin Anda bilang bisa nih. Saya nanya aja deh. Nah, coba jelaskan ya ke depan ya. Nah, untuk merefleksikan materi yang sebelumnya. Oke. Kalau gitu saya panggil satu orang ke depan untuk menjelaskan bagaimana
mendapatkan kelas situs Anda. Sekarang kelas situsnya dapatnya apa tuh? Yang didapat? Oke, kelas situs tanah lunak ya. Oke ya. Oke, ya silakan Gusti. Maju ke depan. Jelaskan Anda buat tabelnya. Seperti apa perhitungannya. Boleh dibawa materinya? Sudah, oke, sip, Gusti. Terima kasih, silakan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ya. Jadi ini sudah betul untuk hitungan dari Gusti ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kelas situs tanah dari data lab NSPT itu, ya. Dapatlah dia 6 lapisan. Di sini ini lapisan ya. Dia kan 0 sampai 6 meter, berarti kan dia ada 6 lapisan. Kemudian 6 sampai 12 berarti ada 6 lapisan. Jadi 6 sampai dia 30 meter paling atas. Ya. Nah, baru masukkan nilai N-nya di sini, baru kita masukkan ke rumus nilai NSPT-nya dan dapatlah dia 2,66, di mana 2,66 ini kurang dari 15 sehingga masuk kategori kelas situs tanah lunak. Oke, paham ya? Kalau lihat dari Gusti berarti emang bener nih, udah paham semua nih, alhamdulillah ya. Oke, berarti kita lanjutkan langsung ke hitungan berikutnya. Untuk hitungan kan sudah dapat tadi nilai kelas situs lunaknya, berarti udah bisa menghitung SDS, SMS, SM1 dan SD1 ya. Kita lanjutkan berarti perhitungan berikutnya. Sebelum itu saya cek dulu untuk SMS dapat berapa kemarin nilainya? Kita samain dulu biar hitungannya nanti tidak ada yang beda-beda. SMS hitung dapatnya berapa nilainya? Oke, benar. SM1? Oke, SDS? 0, Oke, sip. SD1? T0? TS? Oke, 0, berapa tadi TS-nya? 780 ya. Oke, sip. Berarti udah sama semua nilainya. Sekarang kita lanjutkan untuk hitungan periode fundamental pendekatan. Silakan dibuka buku ajarnya. Buku ajarnya silakan buka di halaman 51, 52. 51, 52 ada ya. Ada batasan periode fundamental struktur. Ya. Nah, di sini kita akan membahas perhitungannya ya. Jadi untuk periode fundamental struktur ini dia tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung sesuai dengan di tabel 5.9. Silakan dicek di halaman berikutnya ya. Jadi untuk TA ini dia punya rumus ya. CT dikali HN pangkat X ya. Nah, CT di situ sudah dijelaskan di buku ajarnya ya. CT adalah apa di situ CT? Ya, koefisien ya. Koefisiennya, kemudian nanti HN adalah ketinggian struktur ya. Nah, di tabel 5.9 di situ sudah ada untuk parameter percepatan respon spektral lisan pada 1 detik atau SD1 yang tadi barusan Anda sebutkan nilainya ke saya. SD1 kita dapatkan nilainya adalah SD1-nya adalah oke 0,585. Berarti untuk nilai CT-nya kita perhatikan 0,585 di tabel. Oh, 858 ya? 8 SD1. 585 loh SD1 loh. Ya, berarti ada yang salah ya hitungannya ya. Berarti ya, yang benar itu SD1 nilainya 0,585. Oke, kalau ada yang salah nanti kita cek ulang. Ya, saya jelasin dulu yang di sini untuk yang TA. Jadi ini karena dapatnya 0,585 SD1, maka dia nilai CU-nya di sini adalah berapa di situ? Berarti lebih dari 0,4 ya? Berarti adalah 1,4. Oke, nah 1,4 dulu kita tulis dulu di sini ya. CU 1,4.
Oke. Nah, CT di sini kita lihat untuk rangka yang kita gunakan adalah rangka pemikul momen beton. Ya kan? Rangka beton pemikul momen karena struktur yang kita rencanakan adalah bangunan struktur beton. Jadi nilai CT-nya adalah 0,0466. Kita tulis lagi di sini 0,0466. Kemudian HN-nya tinggi struktur. Tinggi dari bangunannya berapa? Totalnya dari basement ya kemarin, betul kah? 29 kah tingginya? 29 ya, benar ya? Iya, oke ya. 29, betul. Ya, jadi ingat ya, tadi nilai T tidak boleh melebihi koefisien batasan. HN-nya berapa nih? 29 meter. Kemudian nilai X-nya berarti tadi 0,46, berarti dia X-nya 0,9. 0,9. Masukkan di sini nilai CT-nya 0,0466. Silakan langsung ditulis saja di lembar hitungannya. 29 pangkat 0,9. Ya, berapa ini hasilnya? 0,965 ya. Detik. Sekarang tadi syaratnya nilai T ini tidak boleh lebih dari 1,4 CU tadi, ya kan? Tidak boleh lebih dari ini sehingga hitungan TA kita sudah oke. Dah, oke, ya. Udah dapat TA-nya di halaman 53 paling atas. Itu periode fundamental struktur T yang digunakan. Jika TC lebih dari CU dikali TA maka gunakan T sama dengan CU TA, ya. Ada ya di situ ya? Oke. Sekarang di sini nilai TC-nya ya. Nilai TC ini kita dapatkan dari TA sama dengan 0,1. TC dapatnya dari 0,1N ya. TC sama dengan 0,1N sama dengan TA yang 0,1N. Ada kan yang paling atas ya? Oke. Kenapa dia 0,1N? Kenapa dia ada hitungan 0,1 di situ? Ya, karena hitungan kita sebenarnya tadi boleh menggunakan rumus ini untuk mencari periode fundamental 0,1N jika struktur yang kita gunakan ketinggiannya tidak lebih dari 12 tingkat. Sedangkan di soal kita latihan kemarin ada 6 tingkat. Nah, sehingga masih boleh penyederhanaan hitungannya masih menggunakan ini. Ya, 0,1N. Tidak menggunakan ini juga tidak masalah ya, tapi alangkah baiknya sebenarnya menggunakanlah yang ini ya. Ini kita jadikan aja untuk TC-nya ya. Berarti 0,1 N ini adalah jumlah tingkatannya ada berapa? 6. Berarti dia 0,6 ya. 0,6 sekarang dia fungsinya sebagai TC. Kita cek di situ ya. Betul ya 0,6 ya. Oke, kita cek di situ untuk rumusnya dia masuk kategori periode fundamental struktur T katanya yang digunakan, maka yang mana? Berarti kalau misal dia TC-nya 0,6 kurang dari TA-nya berapa? 0,9, ya kan? Masuk kategori itu ya. Berarti T sama dengan TA. Masuk kategori yang TC, nilai TC kurang dari TA, ya kan? Sama dengan TA. Maka T sama dengan TA. Iya. Gunakanlah T sama dengan TA. Sekarang ini kan masuk kategori ini nih, dia 0,6 kurang dari 0,965. Ya, sehingga T yang kita gunakan di sini adalah 0,965. Oke, dah dapat ya T maksimumnya 0,965. Sekarang kita menghitung CS. Ya. CS ada rumusnya di halaman berikutnya, di bawahnya tadi. Nah, kalau kemarin di respons spektrum kita menghitung gaya dasarnya, rumusnya adalah SA dikali IE per R dikali W total. Ini untuk yang respons spektrum ya. Ini kan sama juga dengan kalau di statik ekivalen dia CS dikali W total untuk mencari V ini. Maka kita cari dulu nilai CS-nya. Nilai CS-nya di sini
ada di buku ajar halaman 53 paling bawah untuk perhitungan koefisien respon seismik. Ya, CS harus ditentukan sesuai dengan persamaan 31. Ya, kemudian ada persamaan 32, 33 sampai 35. Nah, itu kita pilih salah satu. Jadi dia pakai yang mana? Nah, yang pertama, persamaan CS itu dia rumusnya adalah SDS dibagi R per IE. Ya. Sekarang nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan 31 itu tidak perlu melebihi berikut ini, itu ada syaratnya. T kurang dari TL katanya, ya. Sekarang T kita yang kita gunakan adalah 0,965, ya. Sekarang T 0,95. TL ingat kemarin untuk wilayah Kalimantan Barat TL-nya adalah 6, sehingga dia kurang dari TL ya. Ya. Kemudian nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan 31 tidak perlu melebihi berikut ini. Nah, berarti kan tadi kita masuk tuh kategorinya di T kurang dari TL, ya kan? Ya, CS tadi apa rumusnya? Yang T kurang dari TL tadi SDS per R dibagi IE. Nah, syaratnya di sini kita masukkan dia syaratnya CS1, dia CS2 biar gampang ingatnya ya. Nah, yang dimunculkan di sini syaratnya nilai CS yang dihitung sesuai persamaan tadi yang di atas, dia untuk T kurang dari TL, CS sama dengan SDS per T kali R SDS per T kali R per IE. Nah, untuk T lebih dari TL berarti enggak kan? Tidak masuk ya, kan kita T-nya kurang dari. Maka, tapi CS ini harus tidak kurang dari 0,044 SDS IE lebih dari 0,01. Nah, data SDS kita sudah dapat, T sudah dapat, R sudah dapat belum? R belum dapatkah? Dapat belum? Ya, berapa? Oke, dari mana? R8? Tabel. Penentuan kok bisa langsung SRPMK? Kenapa bisa langsung dapat 8 dari mana? Ya, ingat kemarin minggu lalu kita sudah membahas perhitungan untuk reservoir. Kita mengecek dia masuk kategori SRPMB, MKMM. Ya, berarti kita harus cek dulu dia SDS-nya. SDS sama nilai SD1. Masuk kategori desain seismik A, B, C, D, E, F. Ya. Oke. Kita cek sama-sama. Kemungkinan ada beberapa saya lihat yang masih bingung ya, dari mana nilai 8 ini. Kita cek nilai SDS-nya tadi sudah saya tulis belum? SDS-nya SD1 ya. Itu SDS 0,585. SDS-nya dia 0,750 lah ya. Kan dia 649 berapa gitu. Oh iya, tadi SD1 ada yang masih salah Gusti kah? Oh, salah tulis. Oh, bukan salah hitung ya. Oke, berarti aman. Oke. SDS 0,75, dia yang ini 0,585. Kita cek di halaman berapa di bukunya? Iya, berapa? 44. Oke. Nilai SDS-nya masuk kategori risiko berapa? D, karena dia 0,5 lebih dari 0,5. Kemudian SD1-nya juga sama lebih dari 0,5. Lebih dari 0,2. Jadi D. D dan D. Lalu kategori risiko 1, 2, 3, 4? Ya, karena dia fungsi bangunannya sebagai perkantoran. Ya, makanya kita lanjutkan dia kategori D, maka kita masukkanlah di tabel halaman 48. Karena kategori desain seismiknya adalah D, maka TB atau yang tidak dibatasi letaknya pada rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Ingat ya, dapatnya kategorinya tadi kan D tuh SDS dan SD1.
Maka dia hasilnya TB di SRPMK, di mana nilai R-nya adalah 8. Oke ya, SRPMK. Oke, jadi ini kita masukkan nanti ke sini ya. Kita hitung dulu syaratnya di sini. SDS kita masukkan nilainya 0,750. Kemudian periodenya tadi 0,965. R-nya tadi 8, IE-nya berapa? Perkantoran tadi 1,0. 1,0 ya. Oke, ya. Berapa? Silakan dihitung. Oke ya, jadi hitungan sudah selesai semua. Ini sudah kita hitung sampai didapat dia gaya geser dasarnya ya, yaitu 236,539 ton ya untuk bangunan 6 lantai desain kita yang bulat. Oke, ada pertanyaan terkait hitungan ini? Mungkin ada yang masih bingung? Ayo. Oh ya, Dodi. Silakan Dodi. Pertanyaannya apa? Gini Bu, misalnya CS-nya tidak oke, bagaimana solusinya? Oke, terima kasih pertanyaannya Dodi. Pertanyaan yang bagus ya, karena kamu bisa ngedetect gitu. Oh ini kayaknya kalau misalnya oke gimana nih gitu ya. Oke, sip. Jadi kalau misalnya CS-nya ternyata misal ini ya, dia lebih dari. Kalau ini kan kita CS ini dengan CS1 dia kurang dari. Ternyata misalnya dia lebih dari 0, misalnya 1 ya. 0,1 ya. Ingat kita baca ulang lagi tadi ya. Kita baca ulang lagi tadi di peraturannya, kalau dia tidak boleh apa? Kita buka lagi buku ajarnya halaman berapa tadi itu? 53 ya. Jadi nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan tidak perlu melebihi berikut ini ya. Tidak perlu melebihi berikut ini. Berarti dia tidak perlu, sedangkan dia harus melebihi. Maka kalau misal dia melebihi nilainya, maka nilai yang kita gunakan di sini untuk nilai CS-nya adalah yang lebih besar 0,1 per sini. Ntar kita ambil yang paling besar di antara. Oke ya, yang dimasukkan di sini. Oke, bagaimana Dodi? Siap? Akam? Mau. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Bu, mau izin bertanya Bu, kan itu kan ada di saya baca ini kan TC periode fundamental struktur yang diperoleh dari program analisis, sedangkan di tugas kami kan Bu nggak pakai itu Bu, jadi nanti kedepannya harus gimana Bu? Oh, yang tidak pakai program ya Iya. maksudnya ya? Oke, siap. Ya, betul sekali ya kamu notice di situ bahwa TC kalau di buku ajar di situ sudah di-mention bahwa nilainya berasal dari hitungan program. Sedangkan kita tadi kan tidak ada pakai program-program nih. Nah, cuman saya tetap harus munculkan di sini, kita anggap dia diasumsikan ya ada nilai TC tersebut dan saya gunakan rumusnya pakai yang 0,1 M, pakai rumus yang sederhana ini. Nah, kalau nantinya ke depannya Anda kan juga sudah mempelajari mata kuliah analisa struktur bangunan gedung ya, udah masuk ke program SAP dan ETAPS mungkin. Nah, di situ nanti bisa ya di running program itu untuk mendapatkan nilai TC itu, lalu bisa masukkan ke hitungan di static equivalent ini. Ya, jadi karena itu ada mata kuliah tersendiri, maka saya ambil contoh saja di sini untuk perhitungannya. Ya, oke, sip, Naila, paham ya? Oke, alhamdulillah ya sudah selesai perkuliahan kita hari ini, sudah banyak yang nanya juga ya. Semoga ilmunya dapat terserap dengan baik, sehingga Anda bisa menghitung dengan baik dan benar nanti di ujian. Nah, sampai ketemu minggu depan ya, kita akan membahas hitungan masih di static equivalent terkait dengan gaya yang bekerja di setiap lantainya nanti di pembuatan dan gaya geser ini ya. Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Oke, baiklah, karena kita telah menyelesaikan mata kuliah gempa pada hari ini yang diampu oleh Bu Iren, maka marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar ketika kita pulang dapat pulang dengan selamat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu silakan pulang ya. Semoga selamat